Shalom, selamat malam, sedang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memulai kembali ibadah rumah tangga di tahun yang baru, di tahun 2022. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan melalui kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18. Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-18 yang begini bunyi firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Banyak orang bertanya, siapakah Yesus itu? Melalui nats ini kita akan belajar serta mengetahui siapa Yesus yang kita kenal, yang kita sembah di dalam kehidupan kita, yang kita percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Pasal pertama dalam kitab Yohanes dengan terang menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Pasal 1 ayat 1 sampai 9 tentang keilahian Yesus. Pasal 1 ayat 14 sampai 18 tentang kemanusiaannya. Jadi Allah yang benar-benar Allah dan Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Hanya Dialah yang bisa mewakili Allah di dalam dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang sebelumnya, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman yang menjadi Allah, menjadi manusia, maksud saya di dalam Yesus Kristus. Dialah yang mampu dan sanggup untuk mewakili Allah berada di dalam dunia ini. Oleh sebab itulah setiap orang yang tinggal bersama-sama dengan Dia akan melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Kemuliaannya dimanifestasikan dalam kasih karunia dan kebenaran. Artinya, melalui Yesus Kristus anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang dibenarkan oleh Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, kemuliaan Allah itu dinyatakan
melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kebenarannya, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat perjanjian lama, akan datang seorang juru selamat. Juru selamat yang dahulu dinanti-nantikan oleh umat Israel melalui hukum Taurat Musa, kini digenapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca dan merenungkan dalam bacaan ini di ayatnya ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia Allah. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayatnya ke-14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ dikatakan ada kata kemuliaan. Kemuliaan di sini itu bisa mengacu kepada kebenaran Allah. Bisa juga mengacu kepada kesucian dan kesempurnaan Allah. Dan bisa juga dikatakan sebagai gambaran Allah yang di dalamnya manusia diciptakan, namun kemudian dirusakkan melalui pemberontakan. Jadi kemuliaan Allah itu bisa berbicara tentang kebenaran Allah, kesucian dan kesempurnaan Allah, dan gambaran Allah yang di dalamnya manusia diciptakan, namun kemudian dirusak melalui pemberontakan. Di situ juga ditekankan tentang anak tunggal. Anak tunggal ini merujuk kepada kepribadian Yesus yang tunggal. Hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Dia, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus jalan untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Dan hanya melalui Yesus orang-orang yang mengaku percaya bisa menerima dan menikmati kasih dan kebenaran Allah. Ini hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang patut kita syukuri dan selalu kita ingat, renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa hanya di dalam Yesus kita mengenal Allah dan kebenarannya. Dan di dalam Yesus kita menerima dan menikmati kasih dan kebenaran Allah itu. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat, ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi hanya di dalam Yesus kita bisa mengenal Allah. Di dalam Yesus kita bisa mengetahui tentang kebenaran-kebenaran Allah. Dan kalau kita melihat bacaan kita hari ini, di
dalam ayatnya yang ke-15, di mana Yohanes Pembaptis meneguhkan kembali tentang ayat-ayat sebelumnya atau pembuatan para nabi sebelumnya mengenai Yesus. Dan dia juga menegaskan tentang pra-kebenaran Yesus atau pra-keberadaan Yesus. Pra-keberadaan dan nubuatan yang meramalkan serta meneguhkan bahwa ada Allah yang di atas, yang melampaui semua sejarah, namun yang bekerja dalam sejarah. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, kita yakin, kita percaya Allah turut bekerja dalam sejarah. Makanya dikatakan di dalam ayat ke-15 tadi, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, ayat 16 dan 17, di sana ditekankan tentang kasih karunia, menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat, yaitu kasih yang dinyatakannya kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Tidak ada syarat apapun untuk kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya, kita boleh diselamatkan, kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan karena hal-hal yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, tapi karena kasih karunia Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kasih itulah yang membenarkan setiap orang yang percaya dan melayakkan untuk menerima kemuliaan yang abadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita flashback kehidupan kita telah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga boleh dapat mengakhiri tahun yang lama di tahun 2021. Dan kita masuk di tahun yang baru di tahun 2022. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, atau kita berjalan dengan kehebatan, kepandaian yang kita miliki, apakah kita sanggup melalui segala persoalan pergumulan yang kita lalui di tahun 2021? Dan apakah kita sanggup dan mampu untuk menjalani tahun yang baru di tahun 2022 ini? Saya pastikan kita tidak akan mampu untuk melakukan hal itu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk di tahun yang baru dan kita dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Firman yang menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya.
Sebab di dalam Dia kita akan mengalami, kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan menerima keselamatan yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalamnya kita mengenal Allah dan kita tahu kebenarannya. Berbahagialah bagi kita semua. Kami terima kasih buat firman yang begitu indah kami boleh dapat renungkan pada saat ini. Biarlah firman begitu menguatkan kami sehingga kami boleh dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan bagi jemaat-Mu Surya Buana. Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu menjaga menaungi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tak ada satupun yang tertinggal di dalam kehidupan kami. Semua ada dalam tuntunan pengaturan-Mu ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk kami boleh dapat bekerja, untuk kami boleh dapat mengusahakan segala berkat-berkat yang Engkau telah rancangkan dan siapkan untuk kami pakai guna memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit, apapun sakit penyakit mereka. Kuasai mereka, beri mereka kekuatan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, jamah sakit penyakit yang mereka alami. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan sempurna yang hanya datangnya daripada-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau berkati obat sarana medis yang dipakai, biarlah itu semua menjadi alat yang baik di dalam proses pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau sertai berkati GKPB, jadikan GKPB sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kabar sukacita dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati Bapak Bishop, berkati Bapak Syekum, berkati bendahara dan jajaran yang ada. Kiranya Engkau menuntun dan memampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam situasi pandemi COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, semua kami yakini bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua ada dalam kendali-Mu. Engkau sendiri yang campur tangan ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden jajaran yang ada, kuasai mereka, mampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab. Kami yakin, kami percaya Tuhan, melalui mereka pemulihan boleh terjadi dalam bangsa dan negara kami. Engkau berkati vaksin yang ada ya Tuhan, biarlah vaksin itu menjadi alat yang baik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, pemulihan berangsur-angsur boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan ekonomi, pemulihan pariwisata dan lain sebagainya, Engkau juga senantiasa turut campur sehingga boleh dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan kami pribadi lepas pribadi, apapun dan bagaimanapun pergumulan kami yakin dan kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa turut campur di dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami untuk menjalani dan menyelesaikan itu semua dengan penuh sukacita di dalam-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.